Setan Bulan Puasa, sebuah cerita pendek karya Ibnu Faizun dibacakan oleh penulisnya sendiri. Andai saja air selokan itu berubah menjadi es kopior, pasti akan segar sekali. Misto hanya bisa menggumam tanpa arah, menatap kosong pada air selokan yang mengalir jernih di depan teras rumahnya. Sejak terbangun dari tidurnya beberapa menit yang lalu, Misto hanya duduk termenung sambil sesekali menelan ludahnya dengan tatapan kosong mengarah pada air selokan itu. Percikan sinar matahari yang menari-nari di permukaan aliran air selokan seakan memanggil Misto untuk meminumnya. Tenggorokannya seakan tercekik di siang itu. Puasa tahun ini begitu banyak godaan yang menghampirinya. Misto yang tidak sahur karena bangun kesiangan merasa dirinya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan puasanya. Karena imannya yang tipis, muncullah inisiatif kotor untuk membatalkan puasa bersama temannya yaitu Surip. Tanpa pikir panjang, Misto langsung bergegas menuju rumah Surip dengan mengendarai sepeda engkol yang tidak lebih cepat dari kucing berlari. Tak lupa, di tengah perjalanan, Misto merancang kata-kata mutiara agar Surip mau membatalkan puasanya juga. Tak butuh waktu lama, Misto sampai di depan rumah Surip. Terlihat Surip yang sedang khusyuk mengaji di musola samping rumahnya. Misto langsung memanggil Surip dengan nada tinggi. "Rip, Surip, Rip." Surip yang mendengar suara Misto langsung keluar dan menghampirinya dengan menggunakan kopiah dan memegang Al-Quran. "Ada apa toh? Ganggu orang lagi ngaji aja," jawab Surip dengan gaya so alim. "Wede, mimpi apa kamu semalam? Kok tumben ngaji kayak gini?" Loh, kata Pak Ustadz itu, di bulan Ramadan ini kita harus lebih meningkatkan ibadah kepada Allah, karena pahalanya akan berlipat ganda toh. Bukan malah kayak kamu ini, keluyuran siang hari gak jelas kayak gini, jawab Surip sok menceramahi. "Alah Rip, gayamu kayak gak pernah mukel saja, malah sok-sokan nyeramahi." "Ya, biar kelihatan alim toh," jawab Surip sambil nyengir kuda. "Udah, gak usah banyak bicara. Mau ikut gak?" "Ikut kemana toh?" Surip pura-pura tidak mengerti. "Biasa, info segar-segar Rip," Misto sambil mengedipkan matanya. "Waduh, bahaya ini. Setan bulan puasa contohnya kayak kamu ini toh." "Tapi sebenarnya aku gak sahur tadi pagi," Surip sambil memegang perutnya yang bergemuruh kelaparan. "Nah, kebetulan aku juga sama gak sahur Rip. Setahuku, kalau tidak sahur, tidak apa-apa membatalkan puasa," Misto bermuslihat. "Mungkin benar juga kata kamu toh." Surip langsung percaya pada tipu muslihat Misto. "Iya, benar Rip. Kalau begitu, ayo ikut aku saja ke warung Simbo. Kita beli es kopior di sana." Sunyi sesaat, hanya suara gemuruh dan perut Surip seakan ingin mengiyakan ajakan dari Misto. Surip termenung menatap muka Misto yang penuh harap padanya. "Sudah, gak usah banyak pikir Rip. Ayo ikut saja, nanti aku traktir." Misto terus menghasut Surip. Karena iman Surip juga setipis iman Misto, Surip mengiyakan ajakan dari Misto tersebut. "Okelah kalau begitu. Kalau masalah ditraktir kayak gini, aku gak bisa nolak toh." Surip sudah termakan umpan traktir dari Misto. "Nah, gitu dong. Ya sudah, ayo berangkat." Misto tersenyum gembira karena sudah berhasil menghasut Surip untuk ikut mokel bersamanya. Satu teman sudah terjerumus, terhasut oleh kebohongan yang mutlak. Kenyataannya, tak ada puasa yang bisa gugur karena hanya tidak melaksanakan sahur. Mereka berdua tak menghiraukan hal itu. Singkat cerita, mereka berdua sudah sampai dan langsung memesan es kopior tersebut. Tak lama, mbok penjual datang dengan membawa es kopior pesanan mereka berdua, sambil meletakkan es kopior di hadapan mereka. Misto menanyakan sesuatu pada Simbok. "Di sini buka tiap hari meskipun puasa ya Mbok?" tanya Misto dengan suara lirih. "Iya Mas, di sini buka tiap hari. Masnya kalau gak mau puasa mending kesini saja. Dijamin aman kok."
sahut mbok penjual sambil berbisik pada mereka berdua. Wah, bisa jadi lokasi langganan nih, Rip. Misto sambil melirik pada Surip. Iya nih toh. Simbok juga memberitahu bahwa ada pelanggan setia yang hampir setiap hari membeli ke warung ini. Biasanya, kalau jam segini, ada bapak-bapak yang hampir tiap hari beli es kopior juga loh, Mas. Waduh, parah bapak itu ya, Mbok. Sudah tua, masih saja gak puasa. Na'udzubillah. Misto bergaya seperti orang tidak berdosa. Surip langsung menyauti perkataan Misto tadi. Alah, kamu ini toh sama-sama gak puasa, malah ngomongin orang lain yang gak puasa. Simbok tersenyum mendengar obrolan mereka berdua, lalu meninggalkan mereka untuk kembali melayani pembeli lainnya. Misto dan Surip sangat menikmati es kopior tersebut. Namun, tak lama kemudian, di tengah mereka berdua sedang nikmat-nikmatnya meminum es kopior tersebut, datanglah bapaknya si Misto, yaitu Pak Asnawi, yang berniatan untuk mokel juga. Dan ternyata, bapaknya si Misto inilah pelanggan setia yang diceritakan Simbok tadi. Pak Asnawi pun terkejut ketika masuk ke dalam warung karena melihat anaknya yaitu Misto sedang minum es tersebut. Pak Asnawi langsung menghampiri mereka berdua. Misto dan Surip yang masih belum menyadari bahwa ada bapaknya Misto di situ masih meminum es kopior dengan santai. Tanpa ampun, Pak Asnawi memarahi mereka berdua dari belakang. Dicariin dari tadi, rupa-rupanya gak puasa di sini kamu toh. Orang lain sholat zuhur di masjid, kamu malah enak-enakan gak puasa di sini. Bikin malu saya saja. Pak Asnawi dengan nada marah. Misto dan Surip terkejut karena tiba-tiba ada bapaknya Misto yang langsung marah-marah. Lalu, dengan wajah santai, Misto balik bertanya pada bapaknya tersebut. Lah, sedangkan bapak ngapain juga kesini siang-siang? Sontak, bapaknya pun terdiam sambil pelongo-pelongo seperti orang mencari jawaban. Ya nyariin kamu kesini, jawab bapak si Misto dengan muka bingung. Mendengar suara gaduh, Simbok keluar dari dapurnya. Aduh, ada apa kok ribut di sini? Kalau mau ribut di luar saja, dengan di sini, teriak Simbok sambil berjalan menghampiri mereka bertiga. Simbok yang sudah hafal betul wajah bapaknya Misto langsung menyapanya dan menawarkan untuk membeli esnya. Loh, sampian pak, mau beli es lagi? Tanya Simbok dengan santainya. Pak Asnawi hanya terdiam dengan muka bingung dan tidak menyauti pertanyaan Simbok penjual tadi. Sontak, Misto pun menyahut cepat. Loh, ibu kenal bapak saya? Sahut Misto dengan muka heran. Ya, tentu kenal mas. Orang bapaknya kamu ini yang jadi pelanggan setia kalau pas bulan puasa. Hampir tiap hari mokel di sini, jawab Mbok penjual dengan santai. Mendengar jawaban Simbok tadi, suasana pun berubah. Yang awalnya Pak Asnawi marah-marah berubah menjadi panik. Oh, berarti yang diceritakan Mbok soal bapak-bapak tadi itu, ya bapaknya Misto ini, sahut Surip dengan wajah polos. Ya, betul sekali mas. Jadi, bapak ini pelanggan setia yang ibu maksud tadi, jawab Simbok mempertegas ceritanya. Surip kembali nyeletuk dengan wajah polosnya. Waduh, ini benar kata pepatah. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Bapak dan anak sama saja tingkah lakunya. Surip sambil nyengir di samping Misto. Diam kamu Rip. Ini urusan keluargaku. Kalau begitu, saya akan bilang pada ibu kalau bapak juga sering mokel, ucap Misto sambil melihat bapaknya. Pak Asnawi yang sudah panik karena diancam balik oleh anaknya mencoba membujuknya dengan rokok supaya tidak memberitahu ibunya tentang masalah ini. Waduh, jangan gitulah Le. Ini bisa kita bicarakan baik-baik. Atau begini saja, bapak akan kasih kamu rokok surya 1 bungkus. Gimana? Mendengar tawaran dari bapak si Misto tadi, Surip langsung berbisik pada Misto. Wah, enak juga kalau gitu toh. Kita bisa rokokan tiap hari gak usah beli. Tanpa pikir panjang, Misto langsung menyetujui tawaran bapaknya tersebut. Oke pak, tiap hari ya, sahut Misto pada bapaknya. Iya Le, asalkan jangan kasih tahu ibumu masalah ini. Oke pak, sahut Misto dengan muka senang. Surip yang awalnya tidak percaya dengan adanya mitos setan bulan puasa,
atau setan berupa manusia. Sejak kejadian itu, Surip percaya dan selalu terbesit dalam pikirannya. Inilah setan bulan puasa yang sesungguhnya. Sekian dan terima kasih.